dengan Dr. Doni Permana, SPOT atau dokter spesialis ortopedia. OT-nya ini ortopedi dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Oke, gimana ya? Langsung kita menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya dokter pagi hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Mbak? Sehat-sehat juga? Alhamdulillah sehat walafiat dokter pagi Oke. hari ini ya. Oke, baik. Ini hal yang menarik dokter, karena seperti yang kita tahu kalau ya memang usianya alhamdulillah dikasih lebih sama Allah, tapi Alhamdulillah. juga ada penurunan di berbagai organ kan dokter ya. Ada Betul, betul. faktor U-nya nih. Atau gimana sih dok, nyerinya dulu deh, kita bahas tentang nyerinya terlebih dahulu ya. Ini Oke. nyeri yang seperti apa sih yang mungkin juga kita tahu ambang nyeri setiap orang kan juga beda-beda nih dokter, silakan. Oke. Jadi begini, persis sama seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa semakin bertambahnya usia, memang nanti kita akan mencapai suatu usia di mana kita di masa puncak ya. Mungkin usia Hmm. 30, 40, atau mungkin hampir mendekati 50. Nah, setelah itu, setelah melewati masa puncak, akan ada yang namanya sedikit penurunan. Nah, ini yang dinamakan orang-orang biasanya faktor U. Bukan hanya Siap, mulai siap. bertambahnya uban atau bertambahnya usia. Kalau yang paling kelihatan sih biasanya kalau perempuan lebih concern di wajah ya. Ada keriputnya, Ah, kemudian mulai oke, oke. kulitnya agak kendor. Nah, itu. Kering ya. Kalau kita itu biasanya ke organ-organ tubuh. Jadi Oke, mulai kalau siap, siap. mungkin dulu waktu masih muda suka makan pedes-pedes, ibaratnya kalau kita bilang lambungnya suka disakiti. Tapi nanti lama-kelamaan nggak kuat makan pedes. Nah, begitu pula juga salah satu organ yang paling banyak di tubuh kita, yaitu area persendian atau organ-organ persendian, yang dulunya mungkin kita kuat lari sampai 20-30 kilo dalam waktu setengah jam atau 1 jam. Nah, semakin bertambahnya usia, dibuat lari 5 kilo aja kok lutut ini rasanya udah nggak bersahabat ya. Udah mulai ada rasa kurang Oke. nyaman. Nanti lama-kelamaan dok kok mulai sakit. Nah, itu adalah mulai tanda-tanda adanya nyeri area persendian. Jadi kalau apalagi pasien-pasien geriatri atau usia tua ya. Jadi kadang bahkan bukan hanya di lutut, tapi juga di pinggul, atau bahkan kalau dia sudah sistemik dengan adanya penyakit-penyakit seperti rheumatoid arthritis, itu di jari-jari kecil juga bisa. Jadi di sendi-sendi tangan, kita bangun tidur, bangun pagi, tiba-tiba tangannya kaku, nggak bisa digerakkan, atau lututnya mau turun dari tempat tidur kok kaku banget. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh nyerinya itu sendiri seperti apa terkait dengan penuaan. Oke, atau ini ya sudah masuk usia lansia tadi ya yang dokter Betul, sudah sampaikan di atas 50 tahun ya dok ya. ya. Oke, nah ini pingin tahu dan sekaligus kenalan sama dokter sendiri. Oke. Sebagai dokter di RSI Ayani tentunya, ini prakteknya setiap hari apa aja dokter? Kalau saya sebagai dokter tetap di RSI Ayani mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12-an biasanya. Jadi sampai jam dua Hmm, belas siang. Mulai itu hari setiap hari dok. Senin sampai Hmm. Sabtu di poli Ah, oke. ortopedinya. Siap, dokter. Ini pingin tahu juga, apakah memang benar nih, dok, identik banget ya, nyeri yang tadi sudah dokter sebutkan, itu juga hanya menyerang atau yang rematik artritis ya, dok ya, atau rematik lah kalau kita mungkin bahasa awamnya. Itu nyerangnya cuma yang pasien tua-tua aja atau gimana, dok, di poli ortopedinya sendiri? Oke, sebenarnya kalau untuk penyakitnya ya, itu macamnya ada banyak sih. Jadi selain Oke. rheumatoid arthritis, juga ada yang namanya osteoartritis, atau yang sering kita sebut dengan penyakit radang persendian, atau pengapuran Hmm. sendi. Nah, itu sebenarnya kalau dulu ya, waktu zaman saya sekolah kan kita diajarkan biasanya ke pasien-pasien yang usia dekade-dekade keempat atau kelima. Usia Hmm. 40, 50, 60. Siap. Nah, yang menarik akhir-akhir ini itu mulai usia 40 ke bawah juga mulai muncul.
Jadi bukan hanya di usia lansia, dikarenakan mulai ada perubahan lifestyle, gaya hidup, kebiasaan olahraga, konsumsi-konsumsi makanannya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi progresivitas atau tingkat keparahan atau tingkat kejadian dari osteoartritis atau pengapuran sendi itu tadi. Wah, jadi harus banyak belajar ya dokter ya. Harus stay tune aja nih Mitra langsung dalam program di pagi hari ini ya, Bincang Medika Spesial bersama dengan RSI Ayani. Oke, nanti kita akan melangkah kembali dokter, faktor-faktor penyebab nyerinya apa. Kemudian apakah bisa dari kita yang masih muda-muda nih, sebelum ke usia puncak yang tadi sudah dokter katakan, udah preparation gitu supaya nanti menghindari nyerinya nggak jatuh yang lebih parah ya dokter ya. Kita belajar setelah jeda iklan ya dok ya. Iya, betul. Oke, baik, nanti kita sambung kembali. Dan juga untuk Anda Mitra langsung ini saatnya kesempatan untuk bertanya ya bersama dengan ahlinya, pastinya ada Dr. Doni Permana, SPOT atau spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Boleh banget untuk telepon langsung 031 5624 555 ya, atau WA. Silakan ya, nanti insya Allah akan saya baca di 0855 3938. Ayo Mitra Muslim, gimana ya supaya kita bisa menjaga kesehatan, apalagi kesalahan dari tulang kita yang nggak bisa dilihat secara kasat mata nih Mitra Muslim. Oke, nanti ya sesaat lagi kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya dalam program Bincang Medika. Jaga lingkungan yang sehat serta ukhuwah Islamiyah untuk pererat persaudaraan. Kesembuhan datang dari Allah yang harus diyakini. Keselamatan dan kepuasan pasien jadi tanggung jawab kami. Datanglah kepada kami, percaya
Baik, dan juga tentunya Mitra Museum di pagi hari ini Anda boleh banget bergabung. Silakan 03156245555, WA juga boleh ya di 0855300938. Mungkin ada di antara Anda yang ingin bertanya langsung nih, ada ahlinya Mitra Museum di pagi hari ini, ada Dr. Doni Permana, spesialis ortopedi dari RSI Ayani. Saya nyerinya kayak gini nih Mbak V, udah masuk yang ke berbahaya nggak sih? Silakan banget ya, boleh untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ya pagi hari ini. Langsung saja dok, ini disampaikan kepada Mitra Museum. Biasanya penyakitnya itu apa sih dok yang menimbulkan rasa nyeri? Tadi selain memang reumatik artritis ya, apakah memang ada karena kolesterolnya tinggi nih, asam uratnya tinggi atau gimana? Kan biasanya ini ya dokter ya, penyakit-penyakit yang jadi momoknya para lansia. Silakan dok. Betul. Oke. Jadi sebetulnya ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa sih kok bisa sampai timbul nyeri sendi, terutama pada kasus-kasus osteoartritis. Nah, kasus osteoartritis itu sendiri kan sebenarnya ada pengapuran sendi. Jadi yang bikin problem sebenarnya adalah bantalan sendinya. Kalau kita ambil contoh misalnya sendi lutut ya. Sendi lutut itu kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita googling atau kita lihat gambarnya, dia kan ada seperti bantalannya di antara dua tulang. Jadi kalau kita lihat misalnya ini tulang paha, kemudian ini tulang betisnya. Nah, di balik tempurung lutut, kalau misalnya ini tempurung lutut, di antara itu ada bantalan sendinya. Nah, fungsinya dia itu sebagai apa? Salah satunya adalah sebagai shock absorber. Nah, kalau kita biasanya suka mobil atau apa, itu kan ada shock breakernya, meredam getaran. Nah, fungsinya itu sendiri, bantalan sendinya adalah untuk meredam getaran. Dia tersusun dari yang namanya zat-zat seperti zat kolagen. Nah, pada saat kita masih muda, zat-zat kolagen ini kandungan elastisitasnya cukup tinggi. Jadi ketika dia bisa menggunakan fungsinya sebagai meredam getar dengan baik. Ketika kita berjalan, ketika kita berlari, loncat, atau ketika kita naik turun tangga, tulang-tulang ini kan akan saling berbenturan, terutama di daerah lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Nah, fungsinya dia adalah sebagai meredam getaran.
Waktu masih muda, bantalan sendinya masih bagus, masih elastis sekali. Tapi seiring bertambahnya usia, bantalan sendi ini akan semakin menipis atau bisa juga sedikit mengeras. Nah, ketika dia menipis, maka tulang itu tadi akan fungsi shock absorbernya hilang. Jadi dari tulang langsung ketemu tulang. Padahal di daerah sekitar tulang itu juga terdapat saraf-saraf yang merangsang atau menerima reseptor rasa nyeri. Jadi ketika tulang-tulang itu berbenturan dengan tidak ada peredamnya sama sekali, atau fungsi peredamnya mulai berkurang, maka kita akan merasakan nyeri, terutama ketika perubahan posisi. Biasanya dari posisi tidur ke duduk, duduk ke berdiri, atau mungkin kalau dulu kita suka nongkrong sambil jongkok ya, waktu usia muda kan enak, tidak ada masalah. Tapi ketika kita semakin usia tua, usia 50, 60, bangkit dari posisi jongkok ke berdiri, itu nyerinya setengah mati. Nah, jadi sebenarnya itulah yang membuat nyeri pada kasus-kasus osteoartritis. Jadi hilangnya fungsi elastisitas dari bantalan sendi yang di antara tulang itu tadi. Oke, salah satunya tadi ya dokter ya, faktor memang zat kolagennya atau mungkin yang dimiliki oleh tubuh kita udah nggak sebanyak dulu nih. Betul pada saat sekali. Kita masih muda ya. Oke, ini sudah mulai ada pertanyaan dok, izin boleh saya bacakan ya. Boleh. Yang pertama ada Ibu Mujari dari Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak V, salam untuk Pak Dokter, semoga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Bu, sehat-sehat. Amin. Saya ini kan habis operasi lutut ya dok, setahun yang lalu. Dan lutut saya ini dikasih pen dan kalsium mungkin ya. Ini bentuk bola pingpong kata beliau. 2, dimasukkan ke tulang lutut. Apakah ini tuh sebenarnya boleh dilepas nggak sih dokter pennya? Dan umpama tidak diambil pennya, boleh nggak ya, dan jarak berapa tahun pennya nanti akan diambil? Untuk Bu Mujari mungkin bisa dilengkapi usianya ya Ibu. Ini insya Allah juga di atas 40 tahun ke atas ini dokter. Kalau sepengetahuan saya, tapi nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Mujari. Silakan dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Munjari ya. Oke, jadi sebelum kita melangkah ke pertanyaannya Bu Munjari, yaitu mengenai dok, boleh nggak sih pen ini dilepas? Kemudian berapa lama sih pen ini biasanya dilepas? Nah, satu yang sebetulnya ada beberapa data penting yang harus kita tahu lebih dahulu. Jadi yang pertama adalah pen ini jenisnya pen yang seperti apa? Satu. Nah, untuk tahu itu kita harus tahu reasoningnya atau alasannya dipasang pennya kenapa? Apakah karena ada patah tulang sebelumnya ataukah pengapuran sendi? Karena dua hal ini pennya berbeda dan jangka panjangnya berbeda. Sebagai salah satu contoh, misalnya kita ambil ini misalnya ya, dok sebelumnya lutut saya patah, kemudian dipasang pen. Nah, biasanya berapa lama? Kalau pennya yang untuk patah tulang, ini kembali lagi kepada case by case tiap pasien. Tapi rata-rata sekitar 2-3 tahun akan kita lepas. Itu jika pennya yang untuk patah tulang. Akan tetapi, kalau kita tujuan pasang pennya, atau biasanya masyarakat awam lebih suka bilangnya pen ya, sebenarnya itu implan yang berbeda. Biasanya kalau osteoartritis itu dipasang pennya itu untuk usia 15-20 tahun rata-rata. Jadi dia pennya itu menggantikan fungsi sendi, bukan untuk memperbaiki tulang yang patah. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kalau tadi ada data lagi dari Bu Munjari, ada seperti bola pingpong kalsiumnya. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Fungsinya itu apa? Karena setahu saya mungkin yang dimaksud Bu Munjari adalah kita istilahnya bone cement atau bisa juga antibiotic beads. Jadi semen yang dicampur dengan antibiotik untuk mengurangi resiko-resiko infeksi pada area persendian. Tentunya ini dipakai pada kasus-kasus yang khusus dan juga bukan semen-semen seperti biasa yang kita pakai untuk bangun rumah ya.
Semennya beda kalau Benar-benar. ini. Oke, Jadi oke, oke. semennya khusus dicampur dengan antibiotik, dibentuk seperti bola-bola kecil, mulai dari ukuran seperti manik-manik atau sekalung, sampai dia ukuran mungkin sebesar bola pingpong. Nah, itu tergantung fungsi dan tujuannya. Gitu. Jadi kita harus kembali lagi ke kasusnya, mungkin bisa lebih diperjelas lagi pennya sebelumnya pasangnya kenapa dan reasoningnya seperti apa. Baru kita bisa menentukan kira-kira apakah Berapa perlu lama ya? dilepas dan berapa lama ngelepasnya. Oke, ini ditambahkan sih dokter oleh beliau langsung. Usianya sekarang 62 tahun. Oke, Kemudian sebenarnya pernah kecelakaan di bagian lututnya retak, tapi ditambahkan oleh beliau, dulu memang pengapurannya sudah tinggi. Lalu qadarullah kecelakaan, retak lututnya dokter. Itu penyebabnya. oke. Jadi ini lebih kompleks lagi ya, kombinasi. Kalau tadi saya contohkan atau, kalau ini jadinya dan. Dan Jadi ya betul patah dokter. tulang dan pengapuran yang sudah cukup masif sekali. Oke, jadi kalau itu sih rata-rata kita harus lihat dulu, satu kita lihat foto ronsennya. Jadi pennya seperti apa yang dipakai. Kalau memang basicnya patah tulang, biasanya pen yang dipasang pen seperti plate and screw, atau yang bentuknya seperti ada plat panjang dan mur baut. Kalau itu biasanya sekitar 2-3 tahun. Akan tetapi kalau yang dipasang seperti logam yang melapisi sendi, atau biasanya kalau kita cari atau kita Google itu kita bisa search dengan total knee replacement atau prosedur ganti sendi bahasa Indonesianya. Nah, itu biasanya bertahan mulai ada yang 10, 15 sampai 20 tahun. Jadi itu jangka untuk melepas pennya untuk diganti yang baru. Oke, seperti itu ya Bu Mujari, semoga terjawab dan pastinya nanti bisa dikonsultasikan ulang ya kepada dokter yang memang menangani Bu Mujari. Ada Umi Mariam dokter di telepon, kita angkat dulu ya. Boleh, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan Umi langsung sama dokter Doni nih. Waalaikumsalam Bu Umi. Sehat-sehat Bu. Oke. Alhamdulillah. Silakan. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, oke. Ada riwayat tertentu nggak, Umi? Enggak, untuk mungkin pernah check up kadar kolesterol, asam urat. Oh, ada gula. Yes. Oh, trigliseridnya ya. Masih konsumsi sampai sekarang, Umi? Masih dikonsumsi. Oke. Siap. Ada riwayat kencing manis juga enggak, Bu? Diabetes atau kencing manis? Ada ya, tadi ya. Gula. Gula tadi ya. Oh ya, oke. Terima kasih, Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga cukup kompleks berarti dokter ya. Ini juga salah satu yang cukup kompleks ini penyakitnya.
Jadi kita simpan dulu case-nya ya dok ya. Nanti Oke, kita oke. bahasnya setelah jeda berikut ini aja. Iya, Supaya Umi juga lebih dapat banyak penjabarannya dari dokter Doni. Baik, oke. Mitra Muslim, jangan kemana-mana terlebih dahulu ya. Masih boleh nih mengikuti jejak Ibu Mujari dan juga jejaknya Umi Mariam ya. Untuk bisa saling interaksi bersama kami di pagi hari ini. 03156245555. WA juga silakan di 0855300938. Bincang Medika segera kembali.
bersama kami ada Dr. Doni Dr. Doni Permana, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Tadi juga dokter sudah menyampaikan ya prakteknya setiap hari ya dok ya? Ya, tadi betul, setiap hari. Pagi jam berapa tadi dokter? Jam Bisa disampaikan 8 kembali? sampai jam 12. Hari Jam Senin 8. sampai Sabtu ya. Ya, sudah ada nih mitra muslim. Ayo silakan langsung saja konsultasikan diri Anda ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Oke dok, ini langsung saja. Mungkin Umi Maryam sudah penasaran nih dokter dengan jawabannya. Kok masih ada rasa kebas-kebas dikit gitu ya? Padahal nggak ada, maksudnya tangannya nggak kotor dan nggak apa gitu. Tapi memang riwayat penyakitnya cukup kompleks ya. Kalau kita lihat di sini ada diabetes, tadi Umi mengatakan ada gula ya. Kemudian juga ada kolesterolnya juga cukup tinggi, trigliseridanya juga tinggi. Silakan dok. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali dari Bu Umi. Jadi sebenarnya kalau dari tadi kita akan membahas mengenai kalau nyeri itu pada persendian seperti sendi lutut ya, yang sering kita bahas. Mulai karena rheumatoid arthritis, osteoartritis, atau bahkan tadi ada contohnya pasca kecelakaan juga, pasca operasi. Nah, sebenarnya ada satu topik lagi, mumpung ditanyakan oleh Bu Umi, yaitu ada yang kita sebut dengan low back pain atau nyeri punggung. Loh dok, kok nggak nyambung? Tadi kan sakitnya di area tangan dan kaki, kok ini kita bahasnya nyeri punggung? Nah, jadi gini. Sebenarnya tubuh kita itu saraf-sarafnya semua asalnya kan mulai dari otak, kemudian turun ke sumsum tulang belakang atau ke dalam saluran tulang belakang, baru dia menyebar ke tangan dan kaki-kaki, memberi kelistrikan kepada otot-otot tangan dan kaki kita. Jadi ibaratnya kalau kita bilang sumbernya kabel-kabel yang ngasih listrik, itu asalnya salurannya dari tulang punggung semua. Sehingga jika ada problem pada persendian tulang punggung, di mana sendi tulang punggung itu adalah salah satu sendi yang paling besar di tubuh manusia, karena mulai dari leher bawah kepala sampai tulang ekor bagian bawah. Nah, jika ada pengapuran sendi pada area tulang punggung, atau misalnya ada yang sering kita bilang sebagai HNP, atau penjepitan pada saraf tulang punggung, maka gejala yang timbul itu bukan hanya pada punggungnya, atau bahkan bisa juga di punggungnya itu tidak sakit, tapi tangan-tangan dan kakinya yang mengeluhkan nyeri. Nyerinya mulai dari gangguan-gangguan saraf yang minimal seperti kesemutan, geringgingan ya, atau rasa-rasa tebal atau agak-agak kebas, atau bahkan yang agak berat itu seperti mati rasa. Dan kalau dia dibiarkan terus-menerus dapat menimbulkan gejala yang lebih berat, yaitu kelumpuhan. Jadi sampai tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Problemnya seringkali bukan dari tangan dan kaki itu sendiri, tapi justru dari adanya penjepitan saraf di tulang punggung. Nah, ini secara gambaran garis besarnya. Nah, kita kembali lagi pada kasusnya Bu Umi. Dok, saya sudah dulu awalnya sempat kesemutan, sering-sering geringgingan, sering ada rasa tidak nyaman. Kemudian setelah beli alat terapi dari bazarnya Suara Muslim, agak enakan, keluhannya berkurang, alhamdulillah. Namun sekarang kok masih ada sisanya ya dok, masih ada sisa kebas. Nah, kalau seperti ini kita harus cari tahu dulu, karena ilmu kedokteran manusia itu tidak seperti matematika yang 1 + 1 sama dengan 2. Jadi banyak faktor penyebab yang menimbulkan nyeri pada atau rasa tidak nyaman pada kaki dan tangan Bu Umi. Salah satu tadi yang saya sebutkan, ada kemungkinan gangguan pada nyeri tulang punggungnya. Bisa juga faktor yang penting adalah komplikasi dari diabetes atau penyakit gula, yang sering kita sebut sebagai polineuropati. Nah, ini sebenarnya yang lebih ahli membahas ini yang kemarin adalah bisa dengan Dr. Effendi, dokter penyakit dalam. Tapi saya bahas sekilas. Jadi mengenai polineuropati itu sendiri sebenarnya adalah gangguan pada ujung-ujung saraf tepinya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang sumbernya, yaitu low back pain dari tulang punggung. Nah, kalau polineuropati ini gangguannya pada perifernya atau di ujung-ujungnya.
Jadi di ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangannya. Kenapa kok bisa seperti itu, Dok? Karena adanya gangguan dari diabetes. Salah satu komplikasi diabetes adalah dia membuat gangguan pada sistem vaskuler atau pembuluh darah. Padahal kita tahu fungsi pembuluh darah adalah mengirimkan nutrisi ke jaringan-jaringan. Di antaranya adalah saraf, salah satunya. Jadi yang paling ujung, yang ibaratnya diameter pembuluh darahnya paling kecil, ketika dia ada pembuntuan di situ yang disebabkan oleh diabetes, dia menyebabkan gangguan pembuluh darah untuk menyalurkan nutrisi kepada saraf. Efeknya apa, Dok? Efeknya sarafnya akan rusak atau cedera. Nah, ketika saraf-saraf ujung itu cedera atau rusak, dapat menimbulkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, kebas, dan sebagainya seperti yang dialami oleh Bu Umi. Itulah kenapa kalau dari saya sarannya, kalau Ibu Umi sempat, monggo nanti diperiksakan, nanti akan kita evaluasi dari A sampai Z. Kita cek kemungkinan-kemungkinannya untuk kita bisa menyingkirkan kira-kira diagnosanya yang paling tepat ini apa ya. Setelah kita tahu asesmennya, baru kita bisa memberikan saran, oh Bu Umi yang paling enak itu seperti ini. Nah gitu. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi yang bisa membantu, contoh seperti neuroprotektor, seperti vitamin B6, B12, metilkobalamin atau cyanokobalamin untuk memperbaiki saraf-saraf yang rusak dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Akan tetapi kalau sumbernya dari gulanya, maka kita bisa adjust atau sesuaikan obat diabetesnya sehingga nanti bisa komplikasinya bisa lebih berkurang karena diabetesnya sudah teratasi. Ya. Gitu. Seperti itu ya Umi, langsung aja ke Dokter Doni ya, karena memang kita kemarin itu sempat temu pendengar ya dokter. Mohon maaf kepada Umi Mariam, ini memang untuk berjalannya agak harus dibantu begitu loh dokter. Jadi memang ya Masya Allah ya, ini harus dianalisa lebih panjang dulu Umi, supaya di posisi yang mana sih yang harus dibenerin dulu ya, yang harus disembuhkan terlebih dahulu, supaya nanti penanganannya jauh lebih tepat. Oke, terima kasih dokter. Ini selanjutnya ada Ibu Laili. Boleh ya kita baca mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir di WhatsApp yang bisa kami bacakan, minta langsung karena keterbatasan waktu. Ini saya punya nenek dok, alhamdulillah usianya sampai 100 tahun dok. Alhamdulillah, Masya Allah, 100 tahun. Masya Allah. Dan tapi dok, sering banget mengeluh kesakitan di area tulang-tulangnya. Ya nyeri sendi mungkin ya dokter, ini menurut Ibu Laili. Mau dikasih obat kan tapi takut salah karena sudah lansia juga dokter. Bagaimana ya cara mengatasinya kalau di rumah terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit? Silakan dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya ini ya. Masya Allah, Alhamdulillah bisa sampai 100 tahun. Itu lifestyle-nya patut dicontoh nih. Jadi usianya bisa Alhamdulillah panjang sekali. Memang ketika usia semakin tua, semakin sepuh, maka gangguan-gangguan komplikasi seperti nyeri sendi atau nyeri tulang akan mulai bermunculan. Nah, apalagi dengan usia sekian, sampai 100 tahun, tentunya organ-organ tubuh sudah tidak sekuat seperti dulu lagi. Nah, inilah kenapa kalau saya sarankan jangan minum obat sembarangan. Karena nanti yang muncul bukan efek yang kita harapkan, tapi malah dominan efek sampingnya. Salah satunya bisa menimbulkan gangguan pencernaan di area lambung, kemudian dapat menimbulkan komplikasi di liver atau ginjal jika tidak diminum sesuai dosis atau aturan dari dokter penyakit dalamnya. Nah, terus kalau gitu gimana dok solusinya? Ini mau ke rumah sakit juga mungkin masih takut atau masih berhalangan karena jadwalnya padat. Ada beberapa gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di rumah. Contoh untuk misalnya tanpa obat-obatan ya. Jadi misalnya nyeri pada area kaki, pergelangan kaki, kita harus definisikan dulu nyerinya ini kenapa. Apakah karena nyeri sendi yang merupakan nyeri kronis,
atau nyeri akut yang diakibatkan oleh trauma atau cedera, misalnya keseleo. Jadi harus kita bedakan, contoh misalnya nyeri, dok umi saya habis naik tangga, kemudian keseleo, atau bahasa Jawanya tahu keplicuk atau kepliger. Nah, itu kakinya keplicuk kemudian bengkak. Nah, kalau seperti ini kita bisa lakukan kompres dengan air normal atau es batu. Tapi kalau misalnya nyerinya karena nyeri kronis, nggak ada riwayat cedera dok, umi bangun tidur tiba-tiba lututnya nyeri, kemudian nggak bisa digerakkan, atau sikunya atau bahunya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kompres air hangat. Jadi bukan dengan air dingin ya. Jangan kebalik. Kalau cedera jangan dikompres air hangat, tapi air biasa. Tapi kalau karena nyeri kronis, boleh dengan kompres air hangat. Yang pertama. Yang kedua adalah istirahat atau imobilisasi. Jadi kalau bisa, misalnya yang nyeri area lutut atau pergelangan kaki, ya sementara nanti umi nggak pakai jalan-jalan dulu. Jadi kalau misalnya terpaksa mau jalan, boleh pakai alat bantu seperti walker yang bentuknya seperti huruf U itu ya, menghadap ke kita. Kemudian juga bisa kalau ini pakai kursi roda. Sampai kapan dok? Sampai bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita bisa memberikan dosis obat-obatan yang sesuai untuk umi, sehingga efek anti nyerinya dapat tanpa menimbulkan risiko berlebih pada efek sampingnya. Gitu. Oke, siap. Seperti itu ya Bunda, semoga terjawab pertanyaannya di pagi hari ini. Wah, ini ada yang langsung tanya nih dokter. Mungkin langsung ingin berkunjung dan tanya ke dokter Doni. Tempat prakteknya dok, jamnya jam berapa aja yang lagi siaran sekarang? Oke, langsung dijawab silakan dokter. Oke, kalau untuk kontrol dan bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya praktek di RSI Ayani, mulai hari Senin sampai hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Oke, gitu ya Ibu Suminar ini ya. Kalau saya baca dari WA-nya, langsung aja Bunda di lobby minta ya mau ketemu sama dokter Doni, mau periksa nih. Seperti itu juga bisa ya dokter ya. Bisa, silakan. Nanti langsung di pendaftarannya. Oke, ini sebenarnya waktunya tinggal sedikit dok. Tapi sayang banget kalau nggak kita baca karena beliau butuh banget ini advice dari dokter sendiri. Oke, silakan. Ibu Sri Kasyati terakhir ya dokter ya. Saya terakhir nih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya itu usia 60 tahun dok. Asam urat normal, jalan bisa, naik motor juga mampu gitu ya, setir mobil aman. Tapi kalau waktu sholat dok, duduk di antara dua sujud ya, ini di belakang lututnya terasa sakit. Jadi akhir-akhir ini beliau sholatnya menggunakan kursi dok. Yang saya tanyakan gimana ya dokter, apa yang perlu saya lakukan? Apa harus foto rongsen, harus segera ke puskesmas, ke rumah sakit untuk dapat obat nyeri? Dan ini beliau udah ke puskesmas dokter riwayatnya, obat nyerinya sudah habis, tapi masih saja tetap kayak gitu dok. Ini kan mengganggu aktivitas juga. Silakan dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi memang pada kondisi-kondisi tertentu, seperti tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa penyebab nyeri sendi itu banyak. Nanti akan bisa kita, dalam tanda kutip, kita oncei satu-satu atau kita kupas satu-satu pada saat pemeriksaan di rumah sakit. Nah, untuk sementara, kalau dari saya, memang ketika dibuat sholat, duduk di antara dua sujud, itu problemnya bukan hanya kakinya ditekuk maksimal, tapi juga ditindih oleh badan. Jadi dia ibaratnya kerjanya maksimal ditekuk, kemudian ditindihi. Apalagi pada posisi biasanya tahiyat akhir. Nah, itu kan juga agak sedikit dipelintir atau dimiringkan. Nah, kalau nyeri sendi lumayan. Pasti akan kerasa di bagian belakang lututnya, karena itu area tempat otot-ototnya ketarik. Nah, kalau dari saran saya,
dari puskesmas sudah betul Bu langkahnya. Jadi Ibu diberikan obat-obat penanganan pertama dulu. Nah, kalau misalnya masih nyeri, silahkan kembali ke puskesmas untuk minta rujukan, Bu. Jadi kalau dari saya pakai BPJS pun bisa. Jadi kita juga menerima BPJS yang juga dari segi pembiayaannya juga jauh lebih terjangkau dan bisa dilakukan pemeriksaannya juga lumayan lengkap. Mulai dari X-ray, mulai dari pengobatannya juga dapat, dan juga saya rasa hampir tidak ada bedanya ya. Cuma memang kalau BPJS harus mengurus sesuai syarat-syaratnya, yaitu rujukan dari ada surat Vaskes 1. Betul, dalam hal ini bisa puskesmas atau dokter praktek atau klinik terdekat. Ya. Oke, seperti itu ya Ibu Sri Kasyati. Semoga menjawab pertanyaannya di pagi hari ini, dan sayang sekali dokter waktunya. Ini kita udah harus mau ganti program yang lain. Boleh disampaikan terakhir dokter kepada mitra muslim supaya nyerinya juga bisa tertangani, dan gimana nih Dok? Kalau udah nyeri banget itu saat momen yang gimana sih harus pergi ke rumah sakit? Silakan. Oke, jadi pesan saya adalah yang pertama, jangan takut dengan nyeri sendi, ya. Walaupun kita tidak bisa mengobati atau mengembalikan seperti semula, karena ini adalah proses penuaan, tapi kita bisa mengurangi nyerinya sehingga tidak mengganggu aktivitas fungsional sehari-hari. Namun untuk bisa melakukan hal tersebut, kita juga butuh kerjasama jenengan-jenengan sekalian agar bisa kontrol dan bisa kita lakukan pemeriksaan sehingga kita bisa menentukan penyakitnya apa dan menentukan terapi-terapi apa yang bisa kita lakukan. Nah, apalagi sekarang juga dari segi pembiayaan, mungkin kalau dulu takut ya, Dok, kalau ke rumah sakit takut biayanya mahal atau ini. Nah, sekarang kan juga sudah ada BPJS. Bahkan kalau di area Surabaya dengan KTP Surabaya, setahu saya juga sudah ditanggung Pemkot. Nah, itu bisa dipakai, dipergunakan sesuai persyaratannya, pakai untuk kontrol, insya Allah biaya akan jauh lebih terjangkau dan tetap mendapatkan penanganan dari dokter-dokter spesialis di bidangnya. Oke, baik. Nah, salah satunya mitra muslim Anda bisa saja langsung meluncur nih ke RSI Ayani. Berarti ini masih ada jamnya dokter praktek ini ya. Terima kasih. Terima kasih ya dokter, karena sudah mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya juga pagi hari ini. Berkah untuk dokter bersama dengan keluarga besar dari RSI ya, Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mitra muslim, demikian ya untuk program Bincang